Mendengar kata Cibaduyut, tentu hal pertama yang muncul di benak kita adalah sentra industri kerajinan sepatunya. Sejarah terbentuknya sentra industri kerajinan sepatu Cibaduyut ini dimulai pada sekitar tahun 1920-an. Pada saat itu, sebagian besar warga di daerah Cibaduyut memiliki pekerjaan yang hampir sama, yaitu menjadi pekerja pada sebuah pabrik sepatu di kota Bandung. Setelah keluar dari pabrik dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan yang cukup sederhana tentang pembuatan sepatu, maka beberapa warga mulai merintis dan membangun usaha pembuatan alas kaki sederhana. Hasil pembuatan alas kaki ini dijual ke sekitar lingkungan rumah. Pekerjanya pun hanya memanfaatkan tenaga anggota keluarga. Namun, semakin lama, usaha pembuatan alas kaki sederhana ini mulai berkembang pesat. Semakin berkembangnya usaha kerajinan sepatu ini menyebabkan pesanan sepatu semakin meningkat dan pekerja-pekerja pun mulai kewalahan dalam memenuhi pesanan. Sehingga untuk memenuhi permintaan pelanggan, mereka merekrut tetangga sekitar untuk menjadi karyawan. Inilah awal mula keterampilan membuat sepatu menyebar di lingkungan masyarakat Cibaduyut. Pada tahun 1940, total pengrajin sepatu yang ada di Cibaduyut ini berjumlah sebanyak 89 orang. Perkembangan kerajinan sepatu ini begitu hebat. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, unit kerajinan sepatu berkembang menjadi 250 unit. Banyaknya unit kerajinan sepatu di Cibaduyut ini menyebabkan Cibaduyut menjadi sentra industri kerajinan sepatu terbesar di kota Bandung. Perkembangan kerajinan sepatu yang pesat ini dikarenakan kualitas bahan yang digunakan dan sepatu yang dihasilkan sangatlah baik. Selain itu, model dari sepatu yang dibuat juga sangat cocok dan sesuai dengan selera pembeli. Lama menjadi pengrajin sepatu di sini? Pengrajin yang Bapak tahun 90 nih. Tahun 90. Udah lama ya Pak? Wah, alhamdulillah deh. Begitu keluar SMA nih dulu nih. Langsung lanjutin orang tua, nerusin nih. Oh, jadi nerusin Bapak tuh. Ya, dinas cicing. Nah, di sini Pak kira-kira memperkerjakan berapa orang? Alhamdulillah ada 6 orang nih. 6 orang. 2 tukang atas, 3 tukang bawah, 1 orang finishing nih. Biasanya dalam proses pembuatan sepatu ini teh berapa lama Pak kira-kira? Kira-kira 1 pasang bisa 3 hari nih, kadang 2 hari bisa. Apa aja prosesnya gitu Pak? Apanya? Prosesnya gitu dari ini awal. Nih, awalnya ini Bapak kasih ke tukang atas, nanti dikerjain, udah jadi tuh. Gitu. Itu yang apa tuh? Tahap ketiganya itu. Awalnya yang ini pertama gitu. ya, awalnya ini. Udah ini baru dikasih ke orang, ke tukang. Kan ini teh semuanya kulit ya, sepatu kulit Bapak buat. Bahan nih. Kadang kulit, kadang bahan. Macam-macam. Kalau dari kulit biasanya kulit macam apa gitu? Kulit sapi sama domba. Nggak ada Itu. apa di kulit apa? Kalau kulit yang selain itu nggak bisa. Pantelangan. Oh iya. Nah biasanya kalau udah finishing nih, nanti sepatunya dikirim kemana? Atau ada yang ambil ke sini? Nah kayak barusan diambil. Ditungguin nih. Oh itu. Itu juga baru pesan kemarin sebetulnya. Cuman kebetulan mau nikah, besoknya pulang ke Medan. Biasanya paling banyak berapa pasang Bapak ngeproduksi per hari? Oh, Enggak per minggu misalnya. Kalau banyak mana per harinya, tukang bisa 10 pasang per orang. Jadi kalau misalkan 3 orang 30 per hari. Nah seminggu sampai Sabtu, dari Senin sampai Sabtu, minggu libur. Ya, kurang lebih 200 pasangan lah per minggu. Kalau untuk omset per bulan Bapak omsetnya berapa? Omset ini kebetulan kalau lagi rame mah lumayan ya. Tapi sekarang karena lagi ya musim musibah pandemi, ya, satu dunia berarti sangat kan. mempengaruhi apa pandemi? Ada juga. Ya tapi lah yang penting ada sepasang 2 pasang untuk rezeki ada. Iya. Nah,
Kalau untuk kendala Pak, kira-kira yang suka Bapak alami itu apa aja kendala-kendala Ya selama kendala kayak barusan itu, kadang kelonggaran, kadang kesempitan. Ya kendala di masalah kalau si modal sih alhamdulillah sih dikasih sama yang pesen. Ya neng ini misalkan Pak saya mau pesen misalkan model ini harga misalnya 300 nih Pak DP-nya 150 dulu lah ya. Di DP. Kan nggak pinjam Bapak. Nah, kira-kira kalau per pasang itu berapa harga per pasang Macam-macam nih sepatu? Pak Resmi. Ada yang 175, ada yang 300, ada yang 250. Tergantung bahan. Ya, tergantung bahan sama model. Kalau boleh tahu bagaimana sih awal mula Bapak menjadi pengrajin gitu? Kayaknya mungkin kalau ini mah karena nurusin Neng. Jadi suka enggak dan nggak suka harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Apalagi udah lama ya Pak? Iya. Karena kan ini juga kan modal. Nah, Bapak tahu nggak perihal gini sejarah awal daerah Cibaduyut ini bisa terkenal sebagai daerah pengrajin sepatu kayak gitu? Iya, karena dari dulu memang awal mulanya sih kita juga nggak tahu sih ya. Iya. Adanya Cibaduyut, adanya cuman ya karena mungkin di sini dulu ada ceritanya ya, cerita orang tua. Dulu di sini ada ceritanya ada pohon berbentuk sepatu gitu ceritanya. Nah Cibaduyut itu nggak tahu tuh dari dulu Cibaduyut kok jadi Cibaduyut, nggak tahu tuh kalau masalah itu karena mungkin ya namanya kan bahasa orang tua kayak Padang aja kan Minangkabau kan menang kerbau dulu gitu kan. Teknologi bahasa mungkin ya Pak? Ya, itu harus dari orang tua itu betul. Terkenal karena kualitas serta model sepatu yang diproduksi di tempat ini sangat up to date. Dan yang paling populer yang menjadikannya terkenal ke dunia adalah kemampuan para pengrajin sepatu membuat sepatu secara manual dengan tangan atau handmade. Terdiri dari proses paling awal yaitu mendesain, lalu yang kedua membuat pola jadi dari desain yang telah dibuat, kemudian selanjutnya digambar pada bahan yang akan dibuat. Setelah itu barulah diberikan ke penjahit bahan atau yang biasa disebut tukang atas atau tukang muka. Setelah dari tukang atas, bahan yang sudah berpola dan terjahit itu diberikan ke bagian sol atau yang biasa disebut tukang bawah. Setelah itu barulah dilakukan proses finishing. Bahan yang digunakan untuk membuat sepatu berasal dari berbagai macam kulit, seperti kulit sapi, kulit domba, kulit ular, hingga kulit buaya. Serta ada juga yang berbahan kulit sintetis atau imitasi. Saat ini, kerajinan industri Cibaduyut tidak lagi hanya menjual beragam model sepatu dengan kualitas dunia saja. Banyak juga dijajakan beragam barang lainnya seperti dompet, tas, jaket, aksesoris, serta aneka barang cenderamata, serta souvenir.